kita minta setiap doa setelah wudu ya. Ya Allah waj'alni dengan putri tawabin waj'alni ya Allah, jadi kita aku orang yang bersihkan diri lahir batin, jadikan termasuk orang yang taubat. Ya tawab tub alaih. Kalau Allah kan kasih taubat, kadang mau taubat juga keras kepala, keras hati. Kita minta ya tawab tub alaina, ya Allah yang pemberi dan penerima taubat. Dia yang menerima taubat, yang beri juga dia. Tawab itu memberi juga. Kalau kadang diberi kadang apa? Ya tawab tub alaina, wahai sang pemberi dan penerima. Subhanallah, dia yang beri dia. Tub alaina, beri aku taubat, jadikan aku orang taubat dan terima taubat kami ya. Nah jadi dia mikir nih, nah ini di antara cahaya ibadah itu dia bisa memandang dirinya, akhirnya bujur-bujur minta ampun. Kan kalau istighfar semua kita kan belum tentu dia minta ampun. Bujurlah istighfar dan minta ampun, bujuran. Mau istighfar minta duit, dia lajarin, dia baca buku, jangan kalau baca istighfar jangan supaya hutangnya kebayar, jangan supaya rezekinya lama. Minta duit kada sumpah, kada minta ampun. Dia kada sadar bahwa ini dosa. Jadi orang ngaji yang bisa tahu kalau dirinya ini memang berdosa. Kalau ilmunya manfaat itu dia rendah hati dan dia rendah. Orang ngaji yang punya yang manfaat ya, ngajinya manfaat ya, dia merasa tidak lebih baik dari orang. Dia merasa orang yang taat. Yang ilmunya manfaat. Kalau ngaji mengandalkan hidupnya, mengandalkan bahwa ini nggak ada manfaat. Merasa bagus dari orang ini alamat tanda ilmunya manfaat. Justru ini dia ketika amalkan ilmunya, dia ibadah, dia melihat dosa, melek. Bagus Pak, bagus nih. Dia melek nih. Kalau meleknya kena di kuburan apa kabar? Soalnya kalau di kuburan pasti melek. Ada orang kada melek, pasti melek. Kalau dia melek, dia beriman, tapi di sini sudah nyawanya. Jadi ini melek dulu. Nah, sadar dulu dia belum mati. Wah, aku ini dosa. Jadi minta ampun dia supaya dia itu mengampuni, karena dia Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala apapun dosa orang, ya, dia apapun yang berhubungan dengan dia langsung ya. Kalau berhubungan dengan manusia ya kita harus minta maaf sama manusia itu. Dan tidak berhubungan dengan zalim kepada makhluk, nah ini berarti ya. Atau mengambil hak orang, nah ini kembalikan dulu. Karena cukup istighfar ini, kembalikan hak orang. Kalau ada apa kembalikan ya, minta apa. Ya. Jadi walau sebesar gunung, sebanyak buih di laut, selama yang tadi ya syaratnya sesuai dengan syarat, dia ampuni, dia ghafar. Allah ghafur, kan ada artinya dosa itu buat dia. Ya dosa kita tidak mengurangi apa-apa. Ya. Jadi kitanya jangan meremehkan dosa lah. Kitanya nih Allah mengampuni, kita remehkan dosa dan jangan. Ini dimakan tipu daya musnah iblis. Ya, kita meremehkan dosa, lebih berdosa yang dari Islam. Itu khawatirnya memandang ke cahaya yang di sini. Sudah, dia berbuat dosa, kan ada cahayanya kan? Tidak ada yang menegur dia. Nafsunya amarah saja, amarah. Kan ada cahaya. Jadi kita jangan remehkan dosa, ya. Tapi kemudian ketika kita sadar benar kita berdosa, juga berdoa.
semua dosa dia, semuanya. Asal jujur minta. Jadi pertama saya harus tobat, baru saya minta ampun dan disampuni dosa-dosaku. Wa yukhallisuni min asriha, dan dia menyelamatkan aku dari belenggunya dosa. Dosa itu belenggu, terjerat kita, terperangkap, sulit berhenti. Belum diringankan ya, kadang mau tobat, sekali berbuat dosa, rasa aman nih. Nah ini kalau kalian cepat-cepat lepas, kalian cepat tobat, ya dia semakin tak bisa lepas. Nyandu lagi, coba lagi, sampai hilang itu getaran di hati yang awalnya ada. Awalnya ada tuh, berdosa, ada gejolak keras. Ini kalau ditabrak terus, besok gejolaknya kurang alhamdulillah. Kalau hilang sama sekali, belum. Jadi jangan dikira mereka yang sok mau bebas, saya mau hidup bebas, saya mau luapkan, saya mau salurkan semua yang saya syahwat. Apa yang saya mau, saya pengen ini makan ini, saya mau makan, mau apa, saya mau minum. Silakan. Kau kira kau bebas? Ketika kau kira kau bebas, ketika itu kau terbelenggu. Saya mau makan ini, saya mau minum itu, terus selesai. Saya mau buat ini. Loh, kamu kira kamu silakan. Jadi di balik kebebasan yang setan bilang, di situ justru perangkap. Kita menjadi budak setan. Justru di dalam batasan Allah Subhanahu wa taala yang kita anggap itu adalah sijnul mu'min menurut riwayat. Ialah penjara orang beriman. Ya, sijin itu ada kemerdekaan. Kita bebas karena kita jadi Abdullah. Kita jadi budak Allah, kita bebas dari belenggu iblis. Nah, silahkan mau jadi abdus syaitan, budak setan, tidak masuk perangkapnya. Ya, jadi ini arti dia kata yukhallisuni, supaya aku terselamatkan, terloloskan dari belenggunya dosa. Wa yutahhirani min aqdariha, dan membersihkan aku, mensucikan aku. Yalah, mungkin tak nampak lah. Nah, ada kotoran di sini nampak. Dosa apa? Tak nampak lah. Kotornya di dalam. Jadi disucikan. Semoga disucikan. Ya, fa asluha, sehingga aku menjadi orang yang saleh. Saleh itu apa? Patuh. Menjadi orang yang patuh. Patuh itu apa? Patuh lil khidmah. Menjadi seorang yang patut untuk berkhidmat kepada raja, harus bersihkan diri. Raja di raja, penguasa yang tidak ada tandingannya. Bagaimana aku berhubungan dosa menghadap dia? Lah, dan dia juga bisa bantu aku. Dia membersihkan juga, dia aja raja itu. Jadi harus lewat dia juga, bukan kita sendiri bersihkan kepada dia. Wa bisa terkorban, sehingga aku menjadi orang patuh, duduk berjalan di atas permadani sang raja. Nama permadani ini permadani kurba. Permadani apa? Kurba, kedekatan, taqarrub, kurban, ya, yaitu ibadah. Nah di sini di dalam Ghazali, fastastakbilu hauna, ya, kita lampaui kan. Kemudian kita harus berjalan ya. Kita berjalan nih. Perjalanan apa nih? Spiritual. Ya lah. Sesungguhnya kan perjalanan apa nih? Spirit, jiwa ya. Nah, jiwa kita ini berjalan. Fastastakbilu hauna. Di sini kita kemudian menghadap dengan satu lembah lolos. Satu lembah lolos, satu tidak lolos. Di situ dia temukan ada satu lembah lagi, lorong lagi, namanya Aqabatul Taubah, lembah tobat. Yang pertama lembah
khayal saja, khayalannya sampai ke lembah mana-mana, khayal. Yalah, harus dia lewati ini. Untuk apa? Dia melewati lembah ini liyasila ila ma huwal maqsudu bid'ah, supaya dia sampai pada tujuan. Maka harus dilewati. Sehingga seorang yang mendapat taufik ini ya, yang cahayanya masih nyala nih, fayakhulu bidzalika, maka dia yasra, dia mulai menjalani lembah itu ya, untuk melampaui lembah ini dengan apa? Biiqamatin taubati, dengan melaksanakan taubat kapok. Tapi nggak apa-apa, bukan kapok sambal ya deh. Kapok sambal, tahu kapok bahasanya apa? Maksudnya kapok juga jarang, jangan jarang sambal lah. Tapi kita makan lagi. Ini dulu udah kapok sambal. Tahu betul Arab, hampir jarang tulis buku lah. Artinya kapok hampir. Ya wala haula wala quwwata illa billah. Taubat itu sunnah. Sehingga Allah yang bantu kita untuk terhindar dari dosa itu. La haula wala quwwata illa billah. Hanya minta ampun, taubat supaya Allah yang mengampuni. Nah, melaksanakan taubat ini bihuquqiha wa syara'iha, dengan hak-haknya taubat ya, dan syarat-syaratnya taubat. Hak-haknya itu ila an yaqu'aha, sampai sehingga dia bisa melampauinya. Jadi untuk melampaui lembah ini, hak-hak dan syarat taubat harus didirikan, dilaksanakan supaya terlampaui. Sudah ya? Sudah ya? Falamma an hasarat lahu taubatus shaliha, ketika jika memang kalau ya seorang hamba ini benar-benar memperoleh, dia hasilkan taubat yang shaliha, taubat yang sungguh, taubatnya sungguhan, jujuran, dia dapat wa farqa min hadhil aqabati, dia sudah usai ya dari lembah yang ini, jalan ini dia sudah lampaui, selesai. Inilah ini yang mau saya, kita ini kalau sudah melewati, memang sudah lewati ini, mungkin merasakan, kalau tahu lah. Atau kalau kita belum melewatinya, Imam Ghazali ceritakan pengalamannya. Nah, kalau kita belum merasakan ini, ya berarti belum melewati ini. Jadi kalau muncul nih lembah taubat ini sudah terlampaui, lewat dia nih, lewat dulu. Hanna ila ibadah liakhudhu. Dia yang tadi ibadah juga, tapi yang ini semakin rindu, semakin senang. Yang tadi sudah ngaji, diamalkan, sudah ibadah. Ini memunculkan tadi. Yang ini memunculkan kerinduan di dalam ibadah, bukan sekedar terbebani kewajiban. Yang pertama mesti rasa yang ini dosanya sudah diampuni, Allah sudah membukakan pintu, dia sudah bersih, dikasih permadani, jadi rindu ya kan? Kada sama nih orang yang sudah lah duduknya seorang yang terampuni dengan yang dohirnya itu, ada orang yang banyak dosa kan lain ya. Ini sudah diterima. Fanadhara, jika dia sudah merasa rindu di ibadah dan mulai menjalani lagi ibadah, menjadi abidin, golongan abidin. Fanadhara, di situ dia nampak lagi. Faidah, dia lihat sekeliling ini
itu ada nampak di sekeliling dia. Haulahu awaiqu mahdiqatun bih. Ternyata mahdiqah, dia dikelilingi oleh awaiq, mawani, lagi penghalang di sekitar dia nih. Sudah dia lakukan di tempat taubat. Dia kullu wahidin minha ya'uquhu amma qasada. Dia lihat sekelilingnya ini anak-anak yang melintang, ranjau-ranjau yang menghalangi dia untuk sampai kepada yang dia maksud, yang dia tuju daripada ibadah. Yudharbin minat ta'wih, macam-macam bentuknya rintangannya ini, macam-macam. Kata amal dia perhatikan orang mikir nih lah. Mau mikir lah, tidak mau mikir, tidak mau tahu dirinya ya, tidak mau tahu perjalanan hidupnya, tidak punya arah tujuan. Dia hidup tidak tahu apa, kenapa saya dicipta, tidak tahu. Ya ini tidak usah bicara ini, ya, tidak usah bicarakan ini, ya. Karena dia tidak tahu untuk apa saya dicipta, saya ini mau ngapain, dan saya kemana. Karena usah ngaji ini, kan ini orang-orang yang saleh tadi, yang menjalani ini untuk tahu dia arahnya kemana. Oh, untuk apa saya dicipta, tujuan saya di sana. Ternyata ketika dia sudah minta ampun nih, dia sekalian banyak perintah. Nah dia perhatikan karena dia ada tujuan hidupnya. Dia perhatikan fata'ammala fa'idaya arba'ah. Dia hitung yang menghalangi dia di arah-arahnya 1, 2, 3, 4, cuma 4. Ada 4 yang menghalangi. 1, ad-dunya. 2, al-khalq, makhluk. 3, as-syaitan. Yang keempat, an-nafs. 4 ini ya. Ad-dunya, hafalkan ya. Biar tahu musuhnya, biar tahu musuhnya. Ya. Lalu kita musuhi lah, kita damai. Jangan dimusuhi, damai. Cuma cara berdamainya, jadi melawannya dengan perdamaian. Ya, damainya bukan dengan menuruti, ya gitu. Jadi kita lihat. Jadi ad-dunya wal khalq wasyaitan wan nafs. Pertama dunia. Karena dunia ini kan dia seperti ini. Saya lihat yang ngalangi saya ibadah ini, bujur-bujur mengabdi Tuhan ini. Pertama dunia. Disebut dunia lidaniati, rendah. Nah dikatakan di sini li'annaha qat'at thariq. Karena dunia ini bisa memutuskan jalannya dia untuk menjadi hamba Allah yang setia. Walidzalika, oleh sebab itu hikmahnya bahwa Allah memfirmankannya, mengatakan bahwa Allah tidak pernah memandang dunia semenjak dia cipta. Jadi Allah tidak kelihatan lah, tidak. Aina rahmat. Allah kutuk dunia dan isinya ini. Ini hikmah bahwa walidzalika lam yanzur ilaiha mundu khalaqaha. Allah tidak memandangnya dunia ini semenjak Allah cipta. Bahkan tidak ada harganya. Jika Allah kasih nilai pada dunia inilah, mereka yang ingkar sama Allah dikasih walaupun seteguk air ataupun seberat sayap nyamuk. Jadi itu artinya rendah dunia. Nah ini justru yang rendah ini menghalangi kita kepada kemuliaan. Ini menjadi aral. Jadi harus ada solusi nih. Harus punya senjata untuk menghadapi dia. Jujurlah. Untuk apa nih dunia ini? Ya kita kan masih panjang nih. Cuma ini kenalan dulu. Kita penasaran apa kata Ghazali. Kalau kita kenal dulu lah. Awas. Dunia itu memutuskan kamu. Kedua wal-khalq. Jadi bukan berarti kemudian benci sama dunia, makhluk, benci sama makhluk. Kita kan jadi bingung. Karena ada makhluk harus disayangi juga sesama makhluk, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, cuman yang dua ini syaitan dan nafsu ini memang
Karena mungkin kita mau sayangi setan, kita kadang usah memusuhi lah, tapi dia tetap memusuhi kita. Jadi ngapain disayangi? Jadi nyayangin setan mau jadi setan nih. Ya, yang ini dua ini. Nah, begitu juga nafsu nih. Dia makan nih. Nafsunya di sini, memerangi hawa nafsu, kan gitu ya. Jadi nanti yang Ghazali mungkin memberi kita kiat-kiat itu yang berdasarkan kita sunnah. Bagaimana menghadapi dunia, bagaimana menghadapi makhluk yang menghalangi kita ibadah nih sama Allah, bagaimana menghadapi syaitan dan nafsu diri sendiri. Nah, makhluk kenapa? Fa inna aktsarahum, karena kebanyakan makhluk khalayak nih. Kita ini fokusnya sama diri ya, bukan sama makhluknya, salah lagi. Fokusnya sama diri, kan kita termasuk makhluk. Kebanyakan makhluk ini yusghiluna an ibadatillah, menyibukkan kita dari beribadah. Sehingga kalau Nabi Muhammad SAW dia menempuh naik bukit masuk gua, itu Rasulullah. Kalau kita tidak perlu kali ya, kan makhluk tidak menyibukkan kita, iyalah. Berarti makhluk itu menyibukkan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad berpayah-payah naik ke gua Hira untuk menghindar. Kita Pak, kalau kita kadang ganggu kok makhluk ini, jadi kadang perlu ke gua, jadi kalah Rasulullah. Nabi Muhammad kalah. Wali-wali seperti itu, wali yang berdama ada di gua di Bukit Nuair katanya. Jadi mengikuti kepada Rasulullah. Bagaimana? Di kuburan saya ada makam Rahman Segar, dia ada makam dekat makam Nabi Allah. Putranya Umar Mahdar di pinggir sungai menyendiri. Makannya setiap hari puasa berupa kurma sahur dan kurma setiap hari di atas batu. Ya lah, hati-hati biar kalau ada yang gila kan. Ya, bukan ini bukan pura-pura nih, ini bujuran nih. Seperti mereka menjalani ini, kita kan khoyal nih, oh yang kedua keluar gua jadi dukun, kalau kita jadi dukun, ya lah, jadi dukun. Ini mereka ngaji Syihabara bin Sa'ad, obatkan bersih, kada jauh ini, masih baru kan saya kadang ngalamin. Itu 25 tahun masuk kamar, mau berangkat sholat Jumat di tengah jalan kembali nih. Ada keluar lagi 25 tahun di kamar. Tapi akhirnya keluar. Rasulullah SAW akhirnya keluar dari gua juga. Nah ini mereka ini sudah melewati lembah-lembah ini. Lembah ngaji sudah, puji dulu sudah, bertobat sudah, ya lah. Nah ini berhajat nih. Nah niatnya ini apa masuk gua ini? Berkhalwat ya. Bukan apa-apa ya. Nah ini kita sendiri dengan cara-cara. Itu udah didukung kita. Ya saya sudah berada berjalan, ya lah. Jadi duit kita rawat, kita bisa menggunakan kepercayaan orang. Soalnya tipu sana, teman sana, teman sini, kerja dari percaya orang lagi deh. Ada modal lagi, waduh ngapain ini? Mau langsung pakai sorban, pakai selendang, ini gak nyaman. Cobalah. Berkorban. Ini ujung kita keluar dari rukun. Ya lah, ini kita nih, bukan orang lah, bukan supaya saya salah. Kita tahu mana yang benar. Ini muncul ini. Memang dilakukan sama Rasulullah dan para wali-walinya, menjauhi makhluk. Jadi kemudian keluar Tuhan yang perintahkan. Jadi ada Abu Bakar Bersih itu
20 tahun, 25 tahun kalau disuruh keluar, kada keluar kalau kita kada tahan. Sehari 2 hari, aduh, keluar dia. Ini memang berbahaya. Ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, ya. Tuhan suruh. Inna arsalnaka syahidan wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Nah, kita ini Nabi Muhammad SAW ketika menjalani ini, saya masuk gua, ada mau apa-apa sini, kada ada maksud selain Allah, kada mau jadi dukun, jadi tabib, jadi wali, jadi apostle, ada. Jadi kada ada maunya, dia mengeluarkan inginnya itu kada ingin apa. Nah, itu beda tuh. Jadi jangan dikira kalau kita kan mau berkeramat nih, mau berkeramat kan. Rasulullah kada mau apa-apa, tidak mau apa-apa, dia masuk. Nah, sadiq, sungguh. Ya, maka kata Nabi Rasulullah usmu. Memang contohnya tidak ada lagi. Contohnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada Ghazali masuk Uzlani setelah jadi alama, punya masa yang murid ngajar di sekolah Ghazali. Baru khalwat jadi menara masjid, keluar jadi Ihya Ulumuddin sampai hari ini. Nah, kalau ini kan nggak ada, mau cari masa, jadi, nah ya, jadi ternyata ini justru menghalang. Jadi jangan dikira mereka para rasul dan para aulia yang sudah bersama dunia dan makhluk, sebagaimana SAW dan itu sudah melewati ini. Nah ini kan, ini apa namanya, untuk saling ini, karena jika tidak dilampaui, dia tidak lepaskan dulu dunia, tidak lepaskan dia dulu makhluk ini, bahaya kemudian kalau sampai dia menuju satu kedudukan, malah bisa bahaya, bisa menjerumuskan dunia. Kalau itu belum hilang dunianya, makhluknya, setelah sudah tidak ada dua ini, ya lah. Karena dikatakan di antaranya at-tasaddur, yaitulah tampil. Ini mereka ini kan kita lihat Rasul tadi dan para ulama kan ada tampil nih. Yang Ghazali justru setelah tampil dia bersembunyi. Karena mereka katakan at-tasaddur qabla awalnya, tampil sebelum masanya. Ya masanya sudah terlihat, yang sudah dapat izin nih. Itu menjadi summun batil, diibaratkan sebagai racun membunuh, justru merusak kita yang bentuknya ibadah pun jadi membinasakan seseorang. Ya. Nah, jadi pertama dunia ada 4, kedua makhluk, ketiga asyaitan wasyaitan. Kenapa syaitan? Nah ini setan ini kita tak nampak. Suaranya oke aja, yang berubah. Tidak perlu. Cukup yang pertama tadi sudah bagus ya, sudah terdengar ya. Dari pertama tadi sudah dengar, jangan dirubah-rubah lagi orang. Oke. Ya, dengar ya. Tidak usah dibesarkan volumenya. Terlalu ya. Nah syaitan nih, karena syaitan ini yad'u ila al-ma'siyah wa fi'l al-muharram, ganggu nih. Karena syaitan ini mengajak kepada kita berbuat maksiat dan yang haram, yang dilarang. Merobohkan bangunan ibadah sudah ngaji, ibadah sudah dibuat maksiat, roboh lagi. Ibarat bangunanlah amal ibadah dirobohkan lagi sama maksiat, lagi roboh lagi, karena jadi bangunan roboh terus. Nah ini perbuatan syaitan, karena syaitan itu tidak mau kita nyaman. Nah
dan dia menyamarakan kita, seakan-akan dia menguntungkan kita. Masalahnya kan kita kadang lihat nih setan nih yang dari jenis jin, yang jenis jin. Kalau setan yang sama jenis sama kita manusia apa? Cuma ada setan percaya kadang ada nih, karena kita kadang-kadang lihat kita percaya nih. Kita sangka kita kadang ada setannya. Jangan. Makanya kalau meminta perlindungan sama Allah, satu jujur. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ini merasa kada ada setannya. Makanya kada bujur-bujur minta perlindungan sama Allah ini kada bujur. Karena kita kada ada setannya. Sehingga minta perlindungannya kada bujuran. Lah, setiap sholat, setiap Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir, minta perlindungan dari setan. Terus mulai kita lahir sampai mau mati kada bisa kita setan kita. Setia untuk apa? Setia untuk dirumuskan kita, untuk memasukkan kita ke neraka, untuk mensukhotimahkan kita. Itu misi dia di dalam. Awas, jangan merasa aman dari setan. Ya, ini yang mungkin dia pun bentuknya ibadah kan jadi kita mungkin ini bayangkan ini dari segala cara dia syaitan ini. Jadi percaya ada setan ya, jangan kada percaya. Nah, biar kalau kebanyakan lihat film horor dan film hantu itu jadi kada percaya tuh sama setan yang bujuran yang kada kelihatan itu. Nah, biasanya gara-gara kada lihat pocong jalan, kada lihat bibi gombel, kada lihat Dracula, kada pernah lihat, dia kada percaya. Itu yang film itu dusta. Yang film hantu itu bohong. Jadi biar ditakut-takutin itu, biar kira itu setan. Bukan. Setan kada kelihatan biar nih. Ya jerima-jeredang jalan. Nih lewat jalan kita di jalan. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Terus kada berhenti. Bukan yang di TV, dia percaya sama. Ada nih. Nah dia ini mengajak kita berbuat yang hak, berbuat melanggar Tuhan. Ujar Tuhan jangan makan, setan bilang makan. Ini ingat-ingat terus. Adakah di sini kita yang tidak tahu yang dilarang Tuhan? Ada ulama minad din bidururah. Semua walaupun yang kadang jadi santri di pondok, karena baca kitab, ada sesuatu yang di agama di darurat tahu bahwa ini haram, ini kada boleh. Kenapa kita boleh? Kenapa? Karena kita ikuti setan. Nah, kabarnya apa? Kalau itu setan senang, susah, sakit, nyaman. Yang mana? Oh nyaman, nyaman. Ini kan nyaman nih. Ini aku minum nyaman, aku hirup nyaman, aku pegang nyaman, nyaman. Nah coba. Sedangkan Allah bilang jangan. Sudah percaya sama Allah, percayalah. Yang ini jangan digawe. Lah, Allah bilang nih, Nabi Muhammad bilang jangan dibuat. Biar percaya sudah. Percaya, jangan percaya bujukan iblis. Kan iblis bujuk nih, dibujuk. Ini nanti bisa untung, nanti seperti ini. Jangan. Susah kan? Nah ini menghalangi kita. Alhamdulillah ya. Terutama dari semua yang haram itu yang kita makan dan kita terutama sesuatu yang haram. Kan iblis itu yang dia maksud. Misinya bukan itu, misinya adalah lebih jauh. Tapi ini dulu awalnya.
orang dibuat makan dan minum haram. Karena itu sudah kaidah. Man akala haram asad jawarihu. Masuk perangkap belenggu iblis. Siapa makan haram? Maksiat dia punya. Nah, gampang nih. Mau bujuk, mau berbuat haram yang lain maksiat dapat. Yang penting ini. Wah, ini kita hadapi. Kalau tidak minta bantuan Allah, kalau Allah bantu semuanya. Kenapa? Tidak percaya ke sama Allah yang jamin kita. Yalah, kita sehat nih dari obat kah? Dari Allah kah? Yalah, ada kemarin kata-kata bagus, kata-kata mutiara itu, bahwa tidak semua di dunia ini jalan. Bagus nih status orang WA-nya. Tidak semua bisa dibeli dengan uang di dunia ini. Jujurlah, jar dia dan dia status ya bagus. Kita bisa beli rumah, tapi kadang-kadang beli rumah dan kadang-kadang uang bisa kita buat beli rumah, buat beli keluarga. Ya, uang bisa kita buat beli makan minum, tapi uang tidak bisa kita buat beli selera makan. Nafsu makan kadang-kadang dibeli. Walaupun makan macam-macam kadang nafsu makan. Bisa duit. Kada percaya kayak ini. Kebangetan kalau kada percaya. Ini kita alami semua. Uang tuh bisa beli dokter. Dokternya kita beli apalagi obat. Dokternya kita beli. Jangan obat. Bisa, tapi kada bisa beli sehat. Kada bisa beli sehat. Punya duit dia beli kasur, spring bed. Iyalah, bisa lah buat beli guring. Karena kawan, tuh biar kada beli kasur di masjid yang guring. Iyalah, kada kawan dibuat beli guring. Iyalah, bisa dibuat beli asuransinya, tapi kada bisa dibuat beli selamat. Luar biasa ini bujur lah. Jadi kenapa kok jadi masuk perangkap setan? Kan ini masa kebanyakan. Jadi lingkaran di situ lewat dunia, lewat setan, lewat dunianya, lewat makhluk dan seterusnya. Jadi ini jaringannya. Makanya 4 nih. 4 ini jaringannya. Dunia, makhluk, ya syaitan. Untuk kita kenalan dulu sama setan, biar kenalan. Kalau kada kenal, kita kenal. Bisa terperangkap. Nah, ini kita kenalan dulu. Syaitan itu ujarnya, syaitan itu ya. Kullu jinnin kafir. Siapa sih yang dinamakan syaitan? Nah, ini ada beberapa pendapat dan semuanya benar. Semua jin ini tak nampak. Dia makhluk halus. Jin, ya karena nampak. Dia jenis jin yang kafir. Berarti yang kada kafir tidak ada yang kada kafir, bukan setan ya. Nah, ini seringkali dijadikan sebutan bagi jin yang kafir. Padahal kan kada semua jin kafir. Berarti kalau jin yang kada kafir menurut pendapat ini, jin kada kafir bukan setan. Iyalah. Nah, begitu pula manusia ya kan. Sama aja kan wa ma khalaqtul jinna wal insa, sama nih. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Nah, berlaku juga buat manusia. Kalau manusia kafir, syaitan. Ya, setan. Ya. Cuma seringkali digunakan untuk jenis jin. Kullu jinnin kafir. Kenapa sih kok jin kafir dinamakan syaitan? Begini, menurut beberapa pendapat. Sumya syaitanan li'annahu syaitana. Nah, ini bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia kenapa? Kenapa sih kok SETAN? Kenapa dia itu SETAN? Tahu bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Arab ada syaitan, shin ya nun alif nun. Asalnya dari kata syaitana. Karena kerja baik banget. Jadi bahasa Arab nih. Kan bahasa Arab syaitan. Syaitana itu al-bu'da an rahmatillah. Dia jauh dari rahmat Allah. Kan diusir nih, rajim, mel'un, satu makna.
syaitan ay ba'd, jauh dari rahmat Allah. Satu mana? Wa qila li'annahu syata bi a'mali. Karena dia ini jin ini syata. Nah, asal katanya syata dengan perbuatannya. Apa syata dengan perbuatannya? Ay ihtarafa bisababiha, terbakar karena sebab perbuatannya, sehingga dia dinamakan syaitan. Dua, ya. Kemudian kalau habit al jinnu, jin ya. Ini ada nih. Kita percaya ya. Idza kafara wa zalama, jin nih kalau kafir, jin nih. Ini dari kita ada jin ini. Ada setannya nih. Jadi kalau kita lagi jahat itu, kalau kita lagi busuk tuh, lagi keji tuh, itu kita ikut setan. Ini jangan dikira kita ikut setan. Lupa sama setan tadi. Dikira dirinya bukan setan. Betul. Kita ada setannya di sini. Ya, jin. Jadi jin itu kalau kafir dan boleh berta'adda wa afsada, jin. Kalau dia boleh, dia busuk, dia jahat, disebut syaitan. Fa'il qawiya, jin nih. Ya ngomongin jenis ini kenalan sedikit. Ada jin, makhluk halus. Kalau dia boleh kafir, melampaui batas, namakan syaitan. Satu, ada jin lagi mempunyai kekuatan untuk membawa beban yang berat, ya kan? Dan mampu mencuri pendengaran. Nah, pendengaran maksudnya kabar-kabar langit ya. Malaikat-malaikat yang bawa berita langit, yang dia mencuri ya, biasanya ini, yang kemudian jadi bulunya dukun-dukun. Itu namanya marid. Marid. Maka kata ada kan syaitannya marid, ya kan? Syaitan yang marid, ngarannya marid ya. Dia punya kekuatan lebih dari temannya yang tadi. Punya kelebihan bisa dengar yang makhluk lain kada dengar. Ya. Fa in zada ala dzalika jin pertama, jin kedua. Jin semua. Kalau dia lebih dari itu, punya kekuatan lebih dari marid nih, namanya ifrit. Namanya ifrit, itu jenis jin. Nah, ini yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Syibramilisi dalam hawasyinya An-Nihayah ala kulli hal, bahwa perjalanan sudah kita memang melampaui lembah Taubat, kita menghadapi satu lembah ya, sekelilingnya ada penghalang. Kita ulangi ya, dunia. Nanti Imam Ghazali menguraikan masing-masing. Nah, kita secara global makhluk ya bisa memutuskan ibadah. Kemudian astagfiru hamna taubat. Ya, Imam Ghazali ya menjelaskan bahwa ada akabat, lembah-lembah ya, di lereng-lereng gunung, jalan setapak kehidupan yang kita harus lewati. Kita siapa? Ya, kita seorang hamba. Hamba yang mana? Hamba yang mendapatkan cahaya khusus ya. Cahaya sama bersih langit. Dapat cahaya. Ya, nurani tadi. Artinya cahaya iman membuat dia berpikir. Dia mikir ya, tentang siapa dia, dari mana dia, apa dia. Nah, jadi bersikap itu menggerakkan dan membuat dia sadar, dia merenung bahwa dia ini ada yang menciptakan, bukan ada dengan sendirinya. Dan penciptanya ini adalah lebih. Bukan menciptakan, bukan makhluk yang sama dengan dia, tidak. Laisa kamitslihi syai'. Sang pencipta dia yang memberi segala kenikmatan kepada dia. Dan kemudian dengan kasih sayangnya dua, dia bereskan syariat. Karena kenyataannya kemudian sifat makhluk ini yang namanya manusia
yasfikuna dima, ya kan? Yufsiduna fil ardh, membuat kerusakan. Dengan kemahatauan dia, dengan kemahabijaksanaan dia, maka dia mengutus para kekasihnya, para nabi dan rasulnya sampai kepada kita dengan syariat yang isinya adalah perintah dan larangan, dan dia menjanjikan kalau kita jalan dengan dia kasih kita dajjal surga abadi langgeng. Dia juga ancam kan, dia berhak karena dia Tuhan yang menciptakan semuanya. Dia ancam karena sifatnya yang maha adil, bahwa siapa melanggar akan terancam oleh sisi, ya, yaitu api neraka. Ini dia mikir, maka yang pertama-tama dia harus kenal siapa yang menciptakan. Dan setelah dia sadar, dia kenal dia memang tidak ada dengan sendirinya ada penciptanya. Dia tahu itu adalah Tuhan yang punya perintah dan larangan. Akhirnya tergerak dia untuk ibadah, untuk mengabdi melayani, tetapi sesuai yang dia mau, bukan seperti yang maunya dia. Karena Tuhan tadi yang Maha Suci itu berkehendak, jika kamu beriman sama saya, taat sama saya, ikut mau saya. Cara ibadah kepada saya nih, saya utus kekasih saya untuk mengajari kamu. Begini cara. Harus diawali dengan ini. Itu syaratnya, hukumnya. Jarak seorang hamba ini supaya diterima oleh Sang Pencipta ini yang Maha Kasih Sayang, Maha Adil. Mendapatkan dia untuk harus belajar. Nah, ini apa yang pertama, lembah pertama yang harus dilampaui. Jika betul yang akan sesuai menjadi untuk apa dia dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk jadi abid, ya, seorang yang mengabdi Tuhan, hidup dan matinya lillahi rabbil alamin. Untuk itu dia dicipta. Ya, dia mau sesuai. Dia mau sesuai itu. Maka di sini Al-Ghazali menamakan kitab ini Minhajul Abidin. Metode orang-orang yang hendak berjalan di dalam sesuai apa Allah kehendaki, yaitu mengabdi. Ini minhajnya, metodenya, teorinya, caranya. Yalah, karena ini ujungnya. Soalnya orang ngaji, tidak ada ibadah, sedangkan ibadah yaitu amal adalah buah. Begitu ya? Saya ingatkan ini kurang lebihnya kemarin ya. Kurang lebih kesimpulan yang dibicarakan dari awal itu kan ini nih. Rangkuman, sehingga harus dilewati satu lembah jalan yang tak mulus-mulus amat, karena nafsunya menentang. Surga ini dikelilingi yang karena disenangi nafsu. Ya, kalau neraka dikelilingi dengan yang disenangi sama syahwat. Ya, jadi di sana ada arar-arar melintang. Tapi harus dilampaui. Jika memang mau menjalani ini, yaitu menjadi saling. Ada nasi saling lah, kalau nasi saling itu nasinya mana saling. Apakah entah dari mana asal katanya? Apakah asal katanya itu di kata Quran atau saling? Asal katanya saling itu orang yang berjalan. Kalau nasi pakai kop ya saling ya kok. Kalau itu saling. Saling itu orang yang berjalan. Nah, yang di
jalan ini nggak namanya toriko, jalan toriko jalannya menuju apa? Yang dituju apa? Jalannya ke mana? Dia menuju ilallah wa ilaihi raji'un. Benar-benar kembali ya, sebelum kembali yang yakin sebenarnya. Soalnya yakin kita ya, faidama tu itabah. Sekarang gulingan nih, karena kalau mati baru kaget. Nah, mau tunggu belakang nih sebelum kau mati. Yang itu ada isti'dad, mempersiapkan. Nah, ini metodenya. Jadi mau tidak mau harus mengaji. Iyalah, sesuai yang Tuhan kehendaki. Bukan semuanya kita. Kalau semuanya kita sudah kita menghadap sana saja. Tidak usah menghadap kiblat, tidak usah menghadap Ka'bah. Ujarnya Tuhan di mana-mana ada. Nah, ini mau saya nanya. Ya, saya menghadap mana saja. Ya, tahu dulu. Nah, ini jadi Islam itu untuk bukti keimanan. Kalau kita iman, kita tahan. Jadi ini lembah harus lewati, yaitu belajar. Nah, jadi orang belajar itu kemudian jika bermanfaat ilmunya, dia khosyahnya bujuran, kada pura-pura. Kalau manfaat, kan semua orang merasa dirinya sudah iman, merasa dirinya billah, merasa dirinya Islam, merasa dirinya bertakwa, ya lah. Tapi tidak ada khusyuk, dia tambah. Tidak ada khusyuk. Walau ngaji kemana-mana, hatta tidak ada khusyuk. Sedangkan inna insyaallah min ibadihi ulama itu khusyuk. Jadi maksudnya ini kan urutannya seperti itu. Ada khusyuk. Setelah ngaji ini muncul itu khusyuk, wibawa Allah itu. Di situ semakin membuat dia ingin menjalankan, ingin mengabdi, ingin ibadah semakin. Ketika sudah ngaji ini, manfaat ya, ilmunya manfaat, ilmu yang ada manfaat lah ya. Ilmu buat apa? Cari ijazah, cari dunia. Nah, ngaji, belajar, mau jadi iblis. Kan iblis ujung-ujungnya semua keluar dari surga. Ngeri ya. Jadi kalau boleh lah, dapat ijazah boleh, dapat rezeki dari situ boleh, sekarang boleh, Tuhan kasih. Tapi ini kalau diniat dari awal untuk itu ada Islam celah, ya. Jadi penting bahwa bertujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manfaat ilmu ini ada khusyuk, sehingga khusyuk itu membuat dia semakin mau tetap menjalani ibadah. Memang untuk itu aku dicipta. Ya, siapa aku, apapun jabatanku, profesiku, statusku. Artinya yang akobah ini kada bisa ditinggalkan. Di lembah satu ini mau loncat, mau lompat. Lembah pertama ingat, ini jalan setapak juga banyak. Betul kan? Orang dulu minta dulu sudah. Dia berpikir apa hasilnya, apa dapat apa.
iblis ya. Jadi kadang-kadang yang nganggur juga, makanya yang berdagang, pengusaha, apa semua jarang. Kadang-kadang ada kerjaan dia ikut ngaji, daripada ada kerjaannya, daripada nganggur. Nanti itu kita ngaji bagus, ibadahnya bagus, ada kerjaan, ngajinya tidak. Ini sudah mujarrab. Mujarrab itu sudah mujarab, sudah teruji begitu. Padahal terus ya, ada jalan usaha dagang ini terus ngaji. Nah, gagal lagi baru ngaji lagi. Oh jangan. Jadi siapapun, ini harus dilakukan. Nah kemudian ketika dia tergerak untuk ibadah, lebih lagi menjalankan ibadah, disitulah katanya Ghazali, ya kebanyakan orang aktsarun nas falam mastakmal ilmu wal ma'rifatu bil faraid, ketika sempurna sudah pengetahuannya, ma'rifatnya tentang yang wajib-wajib, imba'atha liyakhudha bil ibadah, sampai situ dia mulai bangkit untuk menjalani jalan ibadah, bahwa hidupku untuk mengabdi apapun atau siapapun aku. Ya, dan ibadah itu bukan hanya di atas sajadah ya. Kan begitu kan? Pokoknya hidupku ini 24 jam ini tidurku, makanku semuanya nih, rumah tanggaku semuanya kan ibadah. Harus ada ilmunya nih, harus ada alatnya nih. Maka luput. Yalah. Wa yastaghila biha, akhirnya sibuk dirinya mengabdi. Nah di situ muncul mulai hatinya lebih terang. Ini cahaya tadi yang Allah kasih ini, ya ini kan bisa kalau tidak dicas chargernya, tidak dipupuk, dia meredup dan nauzubillah mati, selesai. Kalau padam sama sekali selesai. Nah jadi jika diterima cahaya di lapang, hatinya dengan cahaya digerakkan lagi, dipupuk, dicas, ini sudah semakin terang. Nah itu dikatakan basirah tadi ya, basirah munirah. Artinya ada kekuatan dari cahaya yang bisa melihat yang benar, hakikatul asyad. Walaupun mungkin voltasenya ada yang rendah, apa itu ya, tergantung lah. Itu sudah lebih menyala. Nah dia melihatnya, dia boleh melihat apa yang dilihat. Apa yang dilihat kalau dia belajar di ibadah? Justru fa'idah wa sahibu jinayatin wal mu'min, dia sadar dia orang kriminal. Dia sadar bahwa dia berdosa. Tapi sungguhan nih,